Udah, mulai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita dimudahkan, dilancarkan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Doakan ya. Mala, Elsa, Yusuf, Nana, Indah, M. Wahyudi, Agnia, Indah, Safira, Rizky Berliana, Nisaul, Nurus, Kaziza, M. Yusuf, M. Saiful, Septian, Nunu, Sandy, Nia, dan Kayla. Hadir semua, alhamdulillah. Sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan karena sekarang sedang musimnya kayak gini, banyak yang sakit. Kalau dilihat dari kelas sudah rapi, berarti udah siap. Tinggal bukunya belum disiapkan. Nah, oke. Nah, supaya tetap semangat belajarnya, nanti kalau misalnya ibu bilang semangat belajar matematika, kamu jawab 3 kali ya. Semangat belajar matematika. Oke, masih semangat. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat bulat positif. Oke, kita mulai. Nah, ada yang masih ingat pohon faktor? Ini di SD sudah ya. Nah, misalnya kita punya soal seperti ini. Faktorisasi prima dari 72. Kita buat pohon faktornya. Nah, 72. Kira-kira habis dibagi berapa? 2 habis dong? 2. Berapa tuh? 30. Kemudian 2 lagi. Berapa? Berapa lagi? 2. Berapa? 9. Lagi? 3. Masih bisa? 3. Sekarang kita hitung 2-nya ada berapa? 3. 3-nya ada berapa? 2. Nah, jadi 72 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk bilangan berpangkat. Makanya, kenapa kita mengingat ini? Karena untuk yang kita pelajari hari ini, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini manfaat bilangan berpangkat dalam kehidupan. Nah, kita tahu di situ ada gambar matahari dan bumi. Jarak matahari dan bumi menurut NASA itu berjarak 93 juta mil atau sekitar 150 juta kilometer. Kalau ditulis dalam matematika itu nolnya banyak. Nah, maka angka besar ini, bilangan besar ini tidak praktis untuk dituliskan. Disinilah kegunaan bilangan berpangkat. Untuk apa? Supaya kita menulisnya lebih sederhana. Di situ manfaat bilangan berpangkat. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan model pembelajaran problem based learning dengan model metode diskusi, tanya jawab, dan pendekatan STEAM. Kalian mampu yang pertama menentukan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif, membandingkan bilangan berpangkat besar, menganalisis dan menyelesaikan masalah tentang yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif, disertai sikap religius, mandiri, gotong royong,
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreativitas. Nah, di sini ada masalah. Itu kabar apa ya? Nah, tenak jalan. Nah, biasanya yang kemarin bulan 17 Agustus kemarin. Nah, di sini di kecamatan katanya akan diadakan lomba gerak jalan. Madrasah kita akan mengikuti lomba dan ternyata di madrasah kita itu yang mendaftar ada 27 orang. Bagaimana cara membagi regu dan menyusunnya agar terlihat rapi dan dapat memudahkan panitia dalam menghitung jumlah peserta tiap perwakilan. Nah, masalah ini, kalau kita identifikasi, kita dapat menyelesaikannya dengan bilangan berpangkat. Salah satunya dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi nanti bilangan besar akan bisa diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di sini kita coba tonton YouTube-nya sebentar ya. Kalian semua yang menonton video ini Kedengeran nggak? sama Google, tapi mungkin nggak semuanya tahu arti kata Google itu apa. Nah, Google diciptakan oleh dua orang yang cerdas banget, namanya Larry Page dan Sergey Brin. Mereka menciptakan suatu mesin pencari yang awalnya diberi nama Google, tapi tulisannya GOOGOL. Cuma karena suatu hal, orang mengira tulisannya GOOGLE. Ya jadilah sampai sekarang ditetapkan nama Google seperti yang sekarang kita tahu. Nah, Google ini ternyata artinya adalah suatu angka loh. Tapi angka berapa? Ini dia. Banyak banget kan nolnya. Ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa ada banyak pengetahuan yang kalian bisa dapatkan melalui Google. Nah, biasanya untuk mempersingkat penulisan, angka tadi disingkat jadi kayak gini. Jadi pendek banget kan? Nah, proses penulisan kayak gini disebut dengan perpangkatan. So, akan membahas tentang konsep dasar perpangkatan. Siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Untuk umumnya, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai seterusnya sebanyak N kali. Nah, N itu nanti bilangan bulat positif mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, supaya kalian lebih paham, contoh langsung aja ya. Misalkan ada angka 3 pangkat 5. Jadi ini bacanya, ini 3 pangkat 5. Oke? Nah, ini akan sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 lagi kali 3 kali 3. Seberapa banyak? Ya sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya ada 5, maka pengalian 3-nya juga sebanyak 5 kali ya. Jadi di sini semua hasilnya adalah 240. Dan ya 3 di sini posisinya adalah bilangan pokok. Bilangan pokok atau dengan kata lain basis. Kalian akan cukup sering mendengar kata basis ini nanti ya selama topik perpangkatan. Lalu nanti ya apa? Nah, 5 ini disebut dengan pangkat. Nah, pangkat itu nama lainnya adalah eksponen. Jadi setiap kali kalian dengar kata eksponen artinya pangkat. Oke, sekarang kita lanjut ke mengubah bentuk pangkat ke perkalian berulang. Langsung aja ya, 5 pangkat 4 berarti sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali minus 2 sama dengan minus 8. Oke, lanjut. Minus dari setengah pangkat 4. Nah, ini hati-hati ya. Minusnya itu kan enggak dipangkatin. Yang dipangkatin cuma setengahnya aja. So, ini nanti akan sama dengan minus.
jadi bilangan berpangkat itu gunanya untuk supaya pemangkatan angka yang besar tadi supaya lebih sederhana lagi. Nah, jadi yang kita lihat di sini ya, yang tadi bilangan berpangkat itu katanya bilangan bagaimana? Yang perkaliannya diulang. Kalau bilangan diulang angkanya sama atau tidak? Sama. Contoh ya seperti ini. Ada A pangkat N. A kali A kali A kali sekian sampai dengan A. Dan sebanyak N faktor. Tadi yang A itu, yang tadi kalian simak di YouTube tadi ya, A-nya itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Dan N-nya tadi disebut apa katanya? Atau apa? Atau eksponen. Oke, sekarang kita ada contoh. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan 243. Kali berapa? 2 bisa? Tidak habis dibagi 2 ya, berarti angka berapa? 3. Kemudian berapa tuh? 21. Oke, pinter. 2 habis? Tidak juga, berarti 3. Berapa 3? 27. Kemudian dilanjut. 2 habis? 3. Kalau 3 berarti berapa? 9. Masih bisa? Masih. Berapa? 3. Masih bisa? 3 semua. Berarti 3 ini ada berapa? 2, 3, 4, 5. Berarti 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Jadi yang tadi yang angka besar 243 dirubah menjadi 3 pangkat 5. Tidak ada pertanyaan soal ini ya? Tidak. Nah, sekarang kita balik ke sini. Membandingkan bilangan berpangkat besar. Misalnya kita punya soal seperti ini. 8 pangkat 9 dan 9 pangkat 8. Menurut kalian, mana yang lebih besar? 8 pangkat 9. Atau sama aja Bunda, angkanya kan sama. Ada 8 sama 9, cuman posisinya aja dirubah. Nah, bagaimana kita cara mencarinya? Coba dilihat ya. Untuk membandingkan bilangan berpangkat yang besar, kita dapat melakukan percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil tetapi dengan pola yang sama. Kita mulai dengan angka 3 dulu ya. 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. Nah, kita tidak bisa langsung menyebutkan berapa sih, kurang dari atau lebih dari. Kita harus cari dulu 3 pangkat 4 itu berapa. Dan 4 pangkat 3 itu berapa. 3 pangkat 4 itu berapa tadi? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa? Nah, 81 ya. Ini 81. Sedangkan yang ini berapa? 60? Berarti kalau kita tuliskan ini 64, yang ini 81. Berarti mana yang lebih besar angkanya? 3 pangkat 4. Berarti tandanya kurang dari atau lebih dari? Lebih dari. Lanjut ke angka selanjutnya. 5 dulu. Di sininya 5 pangkat 4. Satu lagi 5 pangkat 4. Kira-kira menurut kalian lebih besar atau lebih kecil? Besar. Nah, jadi 4 pangkat 5 itu 1024. 5 pangkat 4 itu 625. Jadi mana yang lebih besar? 4 pangkat 5. Adanya berarti lebih dari kurang dari? Lebih dari. Nah, contoh ini baru 2. Harus supaya lebih meyakinkan kita ambil contoh satu lagi yang 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Atau mungkin sudah bisa disimpulkan dari 2 ini. Sudah. Bisa ya? Jadi mana yang lebih besar, 5 pangkat 6 atau 6 pangkat 5? 5 pangkat 6. Nah, kenapa menurut kalian itu lebih besar? 6 pangkat besar. Coba kita buktikan di sini, coba ya. Karena ternyata 5 pangkat 6 itu 15.625. Dan satu lagi 6 pangkat 5 itu 7.776. Benar ternyata 5 pangkat 6 itu lebih dari 6 pangkat 5. Nah, jadi disimpulkan bilangan berpangkat dengan penyusunnya sama tetapi posisinya berbeda ya, kecuali ada pengecualian angka 2 dan 3. Lihat pangkat terbesarnya, maka bilangan pangkat tersebut lebih besar. Nah, jadi kesimpulan
Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Paham? Paham. Ya, solusinya dari yang tadi ya. Solusi dari permasalahan awal. Ada 27 orang yang mendaftar. Bagaimana cara supaya lebih rapi lagi dan dapat memudahkan panitia menghitung jumlah peserta tiap 27. Kita buat power faktor berarti ya. 20 tadi habis bagi 2 3. Tidak. 3 berarti berapa? Kemudian? Nah, jadi nanti 27 kita bagi menjadi 3 regu. Tiap regu itu terdiri dari 9 orang. 3 lagi? 3. Nah, jadi 9 orang tersebut ya menjadi 3 bagian. Tiap-tiap bagian terdiri dari 3 baris. Ada bagian depan, ada bagian tengah, dan ada bagian belakang. Jika terdapat 3 regu dan tiap regu itu terdapat 3 baris, tiap baris itu terdapat 3 orang, maka jumlahnya akan tepat berapa? 27. Bisa kita tuliskan 27 itu sama dengan 3 dari 3 dari 3 sama dengan 3. Oke, nah sekarang saatnya berdiskusi. Sudah dibagi kelompok ya? Sekarang coba duduk berkelompok dulu. Kita membagikan LKPD, nanti kamu kerjakan LKPD-nya dan ada kertas karton di sini. Bagikan masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini kartonnya. Kemudian untuk kelompok 2. Ini juga ada bahan aja dibaca ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Silakan. LKPD-nya dibuka, jadi kerjakan di LKPD juga di kartonnya. Karena kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan dimulai. Ya. Yang mau kembali silakan. Kalau ada pertanyaan, selalu tanyakan. Ya, kenapa? Silakan ditulis. KPD-nya juga diisi, ini juga diisi. Ada pertanyaan? Tulisannya agak besar ya, nanti supaya kebaca. Guru beri waktu 30 menit cukup. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sama ya.
Ini nomor-nomor ini bukan ditulis ya. Ini bisa dari sini coba. Ada apa namanya? Lembar kerja, kan aja di sini boleh dibacakan. Kita sudah ada di. Ya. Ya. Boleh. Boleh. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Silakan kalau pertanyaan. Kenapa Elsa?
agak supaya kelihatan nanti di tulisnya agak gedean ya nulisnya. Ya Bu. Ya, Bu.
negatif, boleh negatif. Agak supaya kelihatan nanti di tempat tulisnya agak gede ya tulisnya supaya kelihatan teman-teman.
Lagi ya, jangan lupa sama pokoknya. Ya, masih banyak waktunya. Kita 10 menit lagi. Kalau ada yang sudah, boleh ditempelkan di depan. Ada yang sudah? Belum, ya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Ya, boleh nih, kalau tiga udah selesai ditempel 1, 2, 3 di bawah. Sini. Di sebelah sana. Di bawah, di sini kan di bawahnya ya. Dipasang ke bawah. Ke bawah, dipasang polling ke bawah. Ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2.
Kita tunggu kelompok 2 dulu atau langsung presentasi aja? Tunggu. Pengen bareng-bareng supaya terlihat warna-warni di depan. Ya, kelompok 2 ditunggu. Dari kelompok 1 dulu atau kami acak? Kelompok 1 aja, Bu. Oh, gimana? Yang terakhir kerjain, Bu. Yang paling mengerjakan. Habis kelompok 2, kelompok berapa tadi? Satu. Habis itu? Oke, coba dari kelompok 2 dulu siapa yang mau Ayo, Muhammad Wahyudi. Lihat teman, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi. Saya akan menjelaskan tentang bilangan ganjil positif. Penyelesaian. Tahu itu dapat menyelesaikan. Kalian dapat melakukan percobaan untuk bilangan kecil. Tetapi memiliki pola yang sama, bilangan ganjil negatif atau negatif 7 pangkat genap. Negatif 7 pangkat 2 sama dengan negatif 7 kali negatif 7 sama dengan 49 atau ganjil positif. Bilangan ganjil negatif 5 pangkat genap. Negatif 5 pangkat 4 sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 225. Itu ganjil positif. Bilangan ganjil negatif 3 pangkat genap 6. Negatif 3 pangkat 6 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 dan seterusnya sama dengan 229 atau ganjil positif. Setelah melakukan percobaan tersebut di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa bilangan ganjil negatif pangkatnya genap, hasilnya ganjil positif. Kembali ke soal. Jadi keempat soal, carilah bilangan ganjil pangkatnya genap. Jadi ganjil positif ditemukan di nomor 2 dan 4. Negatif 215 pangkat 92 dan negatif 297 pangkat 86. Gimana kelompok yang lain? Ada tanggapan atau ada yang salah? Beda. Oh, ada yang beda. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya sama, cuman kenapa? Bilangannya bilangannya beda. Coba untuk kelompok 3 bagaimana? Ganjil negatif negatif 9 pangkat genap dalam kurung 2. Negatif 9 pangkat 2 sama dengan dalam kurung negatif 9 kali negatif 9 sama dengan 81 ganjil positif. Bilangan ganjil negatif 3 pangkat genap negatif 3 pangkat 4 dan sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 81 ganjil positif.
Bilangan ganjil negatif 5 pangkat genap. Nah, Jadi bedanya bagaimana? Kalau yang di kelompok 2 pakai bilangan berapa? Negatif 7. Tapi kalau di kelompok 3 9. walaupun diganti angkanya tapi tetap angka ganjil, hasilnya tetap sama. Jadi yang termasuk ganjil positif itu dari 1 sampai 4 nomor berapa? 2 dan 4. Ini pun sama 2 dan 4. Ya, 2 dan 4 sama, hanya bedanya cuma beda angka aja, gitu ya. Ya. Terima kasih untuk Pak Yudi dari kelompok 2. Tangan. Terima kasih untuk Sandy dari kelompok 3. Jawabannya sama ya, dia 2 dan 4, cuma yang beda pakai angkanya saja, gitu ya. Nah, sekarang kelompok berapa? Kelompok 1, siapa yang mewakilinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Umar Fadli. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan masjid dan perbandingan pembangunan masjid dengan pembangunan jalan. Di sini pembangunan masjid mendapat bantuan dari luar negeri sebesar 700 juta rupiah berupa bahan bangunan, sumbangan dari orang-orang sekitar itu ada 300 juta untuk membayar tukang dan keperluan lain-lain. Nah, di sini ada menyatakan seluruh biaya masjid dalam bilangan perbankan bulan positif dan perkalian berulangnya. Ini B, jika pada saat itu pembetonan suatu jalan gang selesai dibangun dengan menghabiskan 9/10 rupiah, bandingkan biaya pembangunan masjid dengan pembetonan jalan gang. Sehingga penyelesaiannya total biaya pembuatan masjid adalah 700 juta ditambah dengan 300 juta. Dari 700 juta dan ditambah 300 juta itu menjadi 1 miliar. 1 miliar itu nolnya ada 9. Jadi dapat simpulkan 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu bentuk bilangan berpangkat bulat. Berarti 10 pangkat 9 itu adalah 10 dikali 9, 10 dikali 10 dikali 10 sampai dengan 9 kali. Nah, di sini ada bandingkan biaya pembuatan masjid dengan biaya pembangunan jalan gang. Ada 10 pangkat 9 dengan 9 pangkat 10. Untuk membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar tersebut, kalian dapat melakukan percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil, akan tetapi dengan pola yang sama. Di sini ada 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. Di sini sudah dihitung bahwa 3 pangkat 4 itu lebih dari 4 pangkat 3. Dan yang kedua ada 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. Sini sudah dihitung 4 pangkat 5 itu lebih besar dari 5 pangkat 4 karena pangkatnya itu lebih besar dari 5 pangkat 4. Dan yang ketiga ada 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Di sini 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5 karena pangkatnya lebih besar dan seterusnya. Setelah melakukan percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika pangkatnya lebih besar, maka hasilnya akan lebih besar. Jadi 10 pangkat 9 lebih besar dari 9 pangkat 10. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dewi. Bagaimana tanggapan untuk kelompok 1? Jawabannya ada yang beda? Ada yang beda nggak? Sama, ya. Berarti nggak ada yang perlu ditanggapi ya, ada sama. Kita lanjut aja ya ke kelompok berapa?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini tentukan bilangan genap positif dari bilangan berikut. 1. Negatif 212 pangkat 99. 2. Negatif 218 pangkat 92. 3. Negatif 246 pangkat 88. 4. Negatif 297 pangkat 86. Penyelesaiannya agak sulit menemukan hasil dari bilangan berpangkat besar di atas. Untuk dapat menyelesaikannya, kalian dapat melakukan percobaan untuk bilangan-bilangan kecil, tetapi memiliki pola yang sama. Di sini bilangan genap positif, negatif 6 pangkat genap 2. Negatif 6 pangkat 2 sama dengan negatif 6 kali negatif 6 sama dengan 36 pangkat genap positif. Bilangan genap negatif, negatif 4 pangkat genap 4. Negatif 4 pangkat 4 sama dengan negatif 4 kali negatif 4 sampai 4 kali sama dengan 256 genap positif. Selanjutnya negatif 2 pangkat 6 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dan sampai 6 kali sama dengan 64 genap positif dan seterusnya. Setelah melakukan percobaan tersebut, kalian dapat menyimpulkan bahwa bilangan genap negatif pangkatnya genap, hasilnya genap positif. Kembali ke soal. Dari keempat soal, carilah bilangan genap negatif pangkatnya genap. Jadi bilangan genap positif ditemukan di nomor 2 dan 3. Kesimpulannya, jika bilangan genap negatif pangkatnya genap, hasilnya genap positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Barangkali ada yang beda? Ya, untuk kelompok 1 bagaimana? Beda katanya. Bedanya di mana? Dari kelompok 4. Kalau hasilnya sama enggak? Sama. Bedanya di mana? Bedanya bilangannya. Kalau di kelompok 4 itu bilangannya negatif 6 ya. Kalau ini Negatif 8. Nah, coba dibacakan. Bilangan genap negatif dalam kurung negatif 8 pangkat genapnya 2. Negatif 8 genapnya 2. Negatif 8 pangkat 2 sama dengan dalam kurung negatif 8 kali negatif 8 sama dengan 64. Negatif genap positif. Bilangan genap negatif pangkat genapnya 4. Negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 16 genap positif. Bilangan genap negatifnya 4 pangkat 6. Negatif 4 pangkat 6 sama dengan negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sampai 6 kali sama dengan 4096 genap positif dan seterusnya. Setelah melakukan percobaan tersebut di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa Ya, bilangannya genap, pangkatnya genap, hasilnya positif genap positif. Jadi dari 1 sampai 4 itu mana yang genap positif? 2 dan 3. 2 dan 3. Sama berarti ya, hanya beda angkanya saja. Ya, utara buat kelompok 1. Satu lagi ya, kelompok kalian belum? Kelompok 3, silakan perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 untuk
soal yang telah diberikan oleh Bu Yuli. Jadi langsung aja, membangun sebuah kios menghabiskan uang sebanyak 60 juta. Keperluan lain-lain mengeluarkan biaya 40 juta. Jadi penjelasannya adalah total biaya pembuatan kios sebanyak 60 juta dan biaya tukangnya adalah 40 juta. Jadi totalnya adalah 100 juta. Ditulis dalam rupiahnya adalah 100 juta. Nolnya ada 8. Jadi pangkatnya 10 pangkat 8 bentuk bilangan berpangkat bulat. Dan soal yang kedua, jika pada saat itu sebuah taman bermain baru selesai dibangun dengan menghabiskan 8 pangkat 10, bandingkan biaya pembangunan kios dengan pembuatan taman bermain. Langsung bandingkan biaya pembuatan kios dengan biaya pembuatan taman bermain. 10 pangkat 8 dengan 8 pangkat 10. Untuk membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar tersebut, kalian dapat melakukan percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil, tapi dengan pola yang sama. Seperti contoh yang di sini, 3 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 3 dan 4 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 4 dan 5 pangkat 7 lebih besar dari 7 pangkat 5 dan seterusnya. Setelah melakukan percobaan di atas, kalian dapat menyimpulkan masalah di bawah ini bahwa 10 pangkat 8 lebih kecil atau kurang dari 8 pangkat 10. Jadi 10 pangkat 8 kurang dari 8 pangkat 10. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kelompok 3? Jawabannya ada yang beda atau sama? Sama. Ya, jadi lagi untuk yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan 4 semuanya benar. Hanya ada yang menanggapi beda angka saja ya. Ya, udah. Kita tepuk tangan buat semua. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Jadi bilangan berpangkat itu bagaimana? Bilangannya perkaliannya berulang kan? Sama. Kemudian tadi kalau kita punya A pangkat N-nya disebut bilangan pangkat. Atau Eksponen. A-nya disebut Bilangan tadi membandingkan bilangan berpangkat. Cari yang mana yang besar? Pangkatnya lebih besar, maka bilangan itu lebih besar. Tadi kesimpulan sama-sama ya. Coba ibu pengen dengar kesimpulan dari kalian. Kita nggak sama-sama coba. Siapa yang menyimpulkan yang pertama? Oke, Nia. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang yang angkanya sama. Ada lagi? Nah, ada. Oke, Dimas, apa lagi? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang yang angkanya sama. A pangkat N. A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Eksponen. Oke, bagus. Dimas bagus. Terus ada lagi? Ya. Perbandingan bilangan pangkat dilihat dari pangkatnya. Jika pangkatnya lebih besar, maka hasilnya pun besar. Gimana? Ada yang belum disebutkan dari kita hari ini? Udah semua ya? Bandingkan bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat dan tadi yang istilah A pangkat N itu. Ya, nanti sudah paham semua. Dan ada istilah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Ngantuk tidak? Oke. Ada yang belum dipahami? Dadah.
pertama. Siapa yang bisa acungkan tangannya? Saya. Ya, Nana. Jawabannya D. D. Coba kita lihat benar atau salah. Yang kedua. Coba ya, ini siapa yang mau jawab? Apa yang tujuh? Jawabannya apa? B. B. Coba. B. Oke, lagi benar ya? Nah, lagi. Mau laki-laki A, siapa ya? Coba Saiful. Saiful A, B, C atau D? B. Benar nggak B? Coba ya B katanya. B apa D? D apa B? Kok beda-beda? Ayo A, B, C, D. Kita lihat. Ayo siapa? Coba Indam. Indam. B katanya B. Coba kita. Oke. Satu lagi soal. Habis itu soalnya Esa. Siapa yang bisa? Coba Kaila. A, B, C atau D yang ganjil positif? A. Coba A. Iya. Berarti kan paham. Tadi cuma satu soal aja yang salah, nggak apa-apa. Nah sekarang ini adalah yang individu ya. Silakan sediakan kertasnya, dijawab, kemudian nanti dikumpulkan, sekalian dikumpulkan dengan LKPD yang tadi sudah dibagikan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Jawabannya saja boleh. Sudah? Ya. Kalau udah boleh dikumpulkan. Oke. Nama yang tadi boleh dikumpulkan apa bedanya sama ini? LKPD-nya boleh dikumpulkan. Dibantuin kok, dibantuin dikumpulkan. Ya, Bu. Sekalian itu ya LKPD sama bahan aja ya.